anis sifatil mustahilati allati la yattasifu bihal maula subhanahu wa ta'ala. Beritakan kepadaku tentang sifat-sifat yang mustahil, yang tidak bersifat dengannya oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabnya, as-sifatul mustahilatu fi haqqillahi ta'ala ayyallati la yumkinu an yattasifa biha hiyal adam. Adapun sifat-sifat yang mustahil pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat yang tidak mungkin oleh bahwa Allah bersifat dengannya adalah yaitu satu adam, tidak ada. Wal hudusu, keduanya bahru, adanya berpermulaan. Wal fana'u, dan ketiganya binasa, adanya berakhiran. Wal mumasalatu lil hawadisi, dan keempat sama dengan makhluknya. Wal ikhtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala, dan butuh kepada selain Allah. Wa wujudu syariki, dan adanya sekutu. Wal ajzu, dan lemah. Wal karahiyatu, dan terpaksa. Ay wuqu'u syai'in bi ghairi iradatih, yakni terjadinya sesuatu tanpa kehendaknya. Wal jahlu, dan bodoh. Wa ashbahu dzalik, dan serupa daripada yang demikian itu, mati, tuli, buta, bisu. Wa inna mastahalat tisafuhu biha li'annaha sifatu nuqsan. Hanya saja mustahil bersifatnya Allah dengan semua yang disebutkan ini, karena bahwa semua itu adalah sifat kekurangan. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yattasifu illa bisifatil kamal. Dan Allah Tuhan kita subhanahu wa ta'ala yaitu tidaklah bersifat kecuali bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada malam hari ini kajian kita setelah selesai kita membahas tentang sifat-sifat wajib Allah, malam hari ini akan membahas sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana di awal kajian bahwa hukum menurut akal ada 3. Yang pertama namanya wajib, atau bahasa petukangannya pasti. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tidak adanya, yakni sesuatu yang pasti ada. Kedua adalah mustahil, yakni bahasa petukangannya tidak mungkin. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal adanya, tidak mungkin bahasa lainnya. Ketiga jaiz, serba mungkin. Kadang ada, kadang tidak. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada. Itu jaiz. Wajib Allah sudah kita bedah 20. Dan mustahil Allah pun juga sama 20. Artinya sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin Tuhan punya sifat itu. Artinya sifat dasar makhluk. Inilah mustahil bagi Allah adalah sifat kita. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ada pada Tuhan, berarti mungkinnya ada pada ciptaannya.
Itulah yang disebut sifat mustahil. Oleh karena sifat wajibnya 20, tentu sifat mustahilnya juga 20, yaitu lawanan daripada sifat wajib. Mana itu? Satu, adam, tidak ada. Mustahil, tidak ada Tuhan. Tidak ada ini sifat dasar kita. Kita ini sebenarnya tidak ada. Adanya kita karena diadakan. Sesuatu yang adanya karena diadakan hakikatnya tidak ada. Keberadaan kita adalah manifestasi keterwujudan Tuhan. Begitu. Maka mustahil Allah adam, tidak ada. Karena ini dasar kita makhluk tidak ada. Semuanya tidak ada. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta itu seluruhnya gelap. Maknanya tidak ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Yang menyinari, yang membuat ada, adanya Allah. Begitu. Setelah kita tidak ada, maka muncul hudus. Itu kita. Kalau buat Tuhan, hudus mustahil. Hudus itu adanya berpermulaan. Sebab itu sifatnya makhluk. Kita ini dulunya tidak ada. Baru kemudian ada. Baru kemudian ada itu bahasa Arabnya hudus. Adanya berpermulaan. 3, mustahil Tuhan fana. Binasa. Artinya binasa adanya berakhiran. Itu mustahil buat Tuhan. Udah kelewat waktu ngaji bako. Itu punya kita. Sebab yang adanya berpermulaan itu pasti adanya berakhiran. Pahami ini. Kalau kita paham ini, hidupnya tenang. Kalau sampean diterima jadi PNS, sekarang apa namanya? P3K. Baik. Kalau kita diterima jadi ASN, itu judul doang yang berubah. ASN, PNS, dia juga. Cuman karya gue gitu, kata menterinya yang membuat judul itu. Isinya dia juga. Begitu, isinya. Begitu. Jadi, tapi guru-gurunya enggak mengikuti. Ketika ngajar anak-anakku, enggak, peserta didikku. Saya enggak denger itu. Enggak denger. Emang begitu sasau. Kagak juga kan? Kagak juga kata. Jadi, tapi karena bahasa ya udah jadi biar ada karyanya, karya gue, kata yang mengatur kebijakan. Kira-kira begitu. Kalau kita jadi PNS hari ini, itu berarti permulaan. Pastikan berakhiran, bakalan pensiun. Jadi pensiun hal biasa. Orang ada berpermulaan berarti ada akhiran. Ada orang ada pensiun stres karena dia nggak paham tauhid, sampai bingung. Begitu. Ini bagaimana? Ini bagaimana apanya? Hal yang ada permulaan, ini ada akhiran. Itu begitu. Ketika orang tuh berpermulaan dari lajang menuju menikah, ketika cerai, biasa. Bukan aib, bukan orang nikah aja bukan aib. Begitu. Maka cerai juga bukan aib. Sesuatu yang tidak mungkin untuk dipertahankan, lepas. Begitu. Lepas. Begitu. Lepas. Itu kalau di Afrika, di Mauritania namanya. Itu ada pasarnya, namanya pasar janda. Begitu. Pasar janda. Jadi biasa orang cerai itu biasa diatur tuh hak-haknya. Kalau menggunakan hukum Islam itu menggunakan hukum Islam, jadi biasa aja.
Jadi biasa orang nggak bisa dipertahankan. Begitu. Yang ada awalan, ya ada akhirat. Kita awalan jadi presiden. Lalu kita, ya udah selesai. Ya udah. Kok udah selesai kok pengen terus saja. Ini nggak benar. Enggak ngaji tauhid. Di mana Adam itu sifatnya makhluk, lalu kudus, lalu fana. Itu udah biasa. Udah biasa. Maka ketika kita lahir bakal ada mati. Ada akhirannya. Mati ya biasa. Bukan sesuatu yang ini. Biasa. Emang hidup begitu. Di mana ada permulaan, ada akhirnya. Karena Tuhan itu tidak berpermulaan, maka tidak berakhiran. Begitu. Mana lagi yang mustahil sama Allah? Lawanan mukhalafah, yaitu mumasalah. Sama. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk mesti ada kesamaan. Laki sama perempuan beda jenis kelamin, tapi sama-sama ciptaan Tuhan. Begitu. Bila orang laki ada susah, perempuan juga ada susah. Bila orang laki ada mati, perempuan juga ada mati. Sama. Ini namanya kesamaan. Begitu. Disebut setara. Begitu. Itu namanya mumasalah. Makhluk sama. Ada kesamaan antara satu dan yang lain. Kudu makan. Kalau nggak makan lapar. Kudu minum. Kalau minum haus. Kudu tidur, istirahat. Menikah. Biasa. Begitu. Menikah. Biasa. Makhluk. Begitu. Ada mumasalah. Ada kesamaan. Jangan dikata gua orang miskin susah. Orang kaya juga sama, ada susahnya. Kita belum ngobrol aja sama dia. Begitu, puyeng dia. Puyeng. Lihat tuh komplek-komplek orang kaya, pakai dijaga segala macam. Emang apa itu? Stres. Jangan dikata. Jadi biasa aja. Enakan sampean nggak perlu dijaga, tidur ngorok ini, udah enak. Nah, begitu. Bila orang kaya ada senang, si miskin juga ada senang, sama aja. Mumasalah. Begitu. Saya lihat ustadz itu senang, kagak. Sama dia manusia juga. Ada apanya? Ada puyengnya. Enggak, sama manusia. Begitu, manusia. Cuman mungkin saja dia tidak ditulis di status. Enggak kayak kita. Lapar gue ditulis. Begitu. Begitu. Mumasalah. Sama. Manusia sama-sama. Ada a'rad basyariyah. Ada sifat-sifat manusia biasa. Makhluk. Sama aja. Makhluk. Sama. Mana lagi yang mustahil Allah? Ikhtiyaj. Iftiqar, butuh, mustahil. Allah itu as-samad. Dia tidak butuh. Al-qayyum, tidak butuh. Nah, sifat kita butuh. Enggak ada yang enggak butuh. Kita ini sifatnya fakir. Fakir. Mau orang tuh punya mobil 10 kayak di garasinya. Kira-kira pengen 20 enggak? Iya butuh namanya. Begitu. Butuh. Begitu. Orang punya duit 1 juta. Kira-kira pengen nambah enggak? Butuh namanya. Semua kita sifat dasarnya butuh. Butuh sama apa? Ya butuh sama Allah. Sama rahmatnya. Sampai butuh sama Nabi. Bagaimana cara kita bersyukur sama Allah? Sampelnya. Karena kita memang sifatnya ihtiyaj. Kalau Allah mustahil butuh. Dia al-ghani. Dia kaya. Ghinan mutlaqan. Dengan absolut. Dia tidak ada butuh. Maka ujungnya lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia beda sama kita.
Begitu. Wa wujudus syarik, adanya sekutu, adanya pendamping, adanya teman untuk menyempurnakan. Kalau kita butuh sama teman, butuh sama anak, butuh sama orang tua, Allahumma lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada Tuhan lain yang bantuin dia, enggak ada. Enggak ada. Itu ciri Tuhan. Kalau dikata ada anak Tuhan, keliru. Anggapan yang salah. Tuhan wahdaniyat. Mustahil wujudus syarik. Adanya istri, adanya anak, mustahil. Kalau kita butuh istri, enggak bisa. Kita hidup sendiri, enggak mungkin. Gua bisa sendiri, enggak bisa. Kita butuh orang lain. Contohnya kelilipan. Kalau kita matanya kelilipan, bisa niup sendiri enggak? Bisa enggak? Kagak. Butuh apa? Orang yang apa? Niupin. Itu namanya kita makhluk. Kita butuh sama Allah. Kita kudu ada syarik. Kudu ada sekutu. Pemerintah. Kudu ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, ya nggak ada pemerintah. Maka jangan semena-mena. Karena kita mah sifatnya ta'addud. Wujudus syarik. Begitu. Semuanya ada. Yang kaya ada pasangannya. Miskin. Kalau semua orang kaya kagak bisa. Anda yang ngaji ini punya tanah puluh hektar masing-masing. Lah kan kudu nyangkul. Nyari orang miskin. Gua aja nyari yang nyangkul. Modal kita. Maka keseimbangan itu ada. Ekosistem. Allah atur. Sifatnya Allah maha tunggal. Wahdaniyat. Wal ajzu, mana lagi? Lawanan kudrat. Mustahil Allah lemah. Karena lemah sifat kita. Kita ini lemah. Andai ada kemampuan karena Allah kasih. Namanya kudrat lokal. Kemampuan yang tidak absolut. Begitu. Kata kita, gua jagoan hebat, bohong. Kita nggak pernah nemuin namanya jagoan. Orang sama sakit gigi aja nangis. Nangis nggak kira-kira? Itu sih bukan jagoan. Yang kayak begitu. Begitu. Jadi kita ini makhluk lemah. Wal karohiyah, terpaksa. Itu mustahil buat Allah. Sifat kita terpaksa. Kita nggak akan lepas daripada sultaniyah Allah. Begitu. Enggak bisa. Kita ini sifat dasarnya terpaksa. Sifat dasar. Andai ada keinginan, itu lokal. Hanya bisa punya keinginan, tidak bisa menentukan. Enggak bisa menetapkan. Kita pengen kaya, pengen doang. Kalau yang netepin ya Allah. Karena sifat dasar kita karohiyah. Begitu. Mana lagi? Al-jahlu. Bodoh. Itu mustahil bagi Allah. Bodoh sifat kita. Begitu. Biar kata kita pengetahuan banyak. Ujungnya kita bodoh. Begitu. Karena sifat dasar kita. Coba kita urut. Kitab yang sudah kita pelajari sama yang belum, banyak yang mana kira-kira? Yang belum. Itu kan bodoh. Yang udah dipelajari, yang kita udah deres sama yang belum, banyak mana? Tuh, belum lagi. Itu sifat kita. Emang ketidaktahuan itu sifat kita. Jahil itu kita. Maka kata Ibnu Athaillah dalam munajatnya, ana jahulun fi ilmi, fakaifala akunu jahulan fi jahli. Aku ini bodoh dalam keberpengetahuan. Bagaimana tidak bodoh dalam kebodohan? Tahu aja bodoh kita. Begitu, bodoh. Apatah lagi kita tidak tahu. Begitu. Mana lagi mati? Itu sifat kita. Mana lagi bisu? Ya sifat kita. Kalau Allah enggak kasih kita alat-alat bicara, ada alat aja kadang ngomongnya enggak bisa.
orang yang stroke, orang yang budak, ada kupingnya, bukan nggak ada. Begitu. Maka mendengar itu Allah punya. Berkata-kata Allah punya. Makhluk nggak ada. Kenapa mustahil bagi Allah sifat-sifat itu? Karena ini kekurangan. Dan kita maklumi Allah itu sifatnya maha sempurna. Makhluk tidak ada yang sempurna. Semuanya berkekurangan. Yang sempurna hanya Allah. Ini sifat mustahil. Oleh karena itu, setelah kita belajar sifat wajib Allah, setelah kita belajar sifat mustahil Allah yang nyata-nyata itu sifat kita, yang mustahil bagi Allah adalah sifat kita. Begitu. Yang wajib bagi Allah bukan sifat kita ciptaannya. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sifat-sifat wajib Allah itu bukan sifat kita. Sifat-sifat mustahil Allah itu sifat kita. Perlu diketahui oleh kita bahwa sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari daripada sifat wajib yang 20 itu, kalau mau jujur, mempunyai pancaran cahaya, isyraqatus sifat pada jiwa seorang hamba, pada diri seorang muslim yang beriman kepada sifat-sifat wajib Allah itu. Pancaran cahaya itu bukan sebab daripada mengetahui belaka, sekedar wujud kidam bako, wujud kidam bako, hayang ngudud teboga rokok, beli. Bukan itu. Pancaran cahaya itu bukan berangkat dari sebatas tahu doang, akan tetapi lantaran meyakini seyakin-yakinnya pada sifat-sifat wajib Allah yang akan memunculkan pemahaman sifat mustahil Allah. Cahaya yang muncul pada jiwa seorang hamba ini bukan dari tahu doang, tapi kudu ma'rifat, kudu mengenali, kudu meyakini dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu sifat wajib Allah 20. Karena banyak orang yang alim, yang kuat argumentasinya tentang sifat-sifat Allah, wawasannya orang sebut luas, akan tetapi hatinya terkunci. Hidupnya banyak mengeluh. Kenapa? Dia tidak mengerti bahwa dia memang sifatnya butuh kepada Allah. Kalau mengeluh bukan nama makhluk. Duduk di sejadah, ngomong sama Allah, pegang tasbih. Itu cara kita mengeluh. Banyak orang yang sudah mempelajari ilmu tauhid tetapi hatinya beku. Ilmunya sebatas mulut doang. Tidak memahami. Kalau kita paham tentang sifat Allah, pasti hidup kita bahagia. Orang kita punya Tuhan kaya, pasti kita enggak takut susah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan kaya raya. Kayak yang ngaji nih, kalau saya mau tanya, kira-kira yang ngaji nih pengen kaya enggak? Kayaknya yang diam-diam nih pengen susah kayaknya. Saya mau nanya, yang ngaji nih pengen kaya enggak? Pengen. Udah kaya belum? Belum, makanya pengen. Bener enggak? Baik.
Inti yang saya mau tanya, yang ngaji nih, ada nggak di hatinya takut ngalamin susah? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ini yang membuat saudara nggak kaya. Ini yang membuat. Jadi bukan Allah, bukan. Kita orang yang takut ngalamin susah, kira-kira orang susah bukan? Ya orang kaya. Begitu. Bener nggak? Jadi sampean ini takut ngalamin susah nggak? Iya begitu. Berarti saudara ini kaya. Kenapa pengen kaya? Kalau kita belum kaya, maka kita enggak perlu takut ngalamin susah. Emang susah mah udah biasa. Ngapa ditakuti? Begitu. Tapi gua takut susah. Berarti kita itu orang kaya. Berarti tandanya takut susah. Masa orang susah takut susah? Namanya jeruk, makan jeruk, kagak benar. Kalau susah, biasa. Ngapain kita takutin? Emang kita mah makhluk? Begitu. Yang kaya hanya Allah. Makhluk mah sifatnya fakir. Maka banyak orang yang stres karena tidak paham tauhid. Saya kalau ngajar nggak mau banyak-banyak. Satu sifat tujuannya apa? Biar tenang. Saya ngajarin tauhid ini biar tenang. Cuman yang saya pengenin tenangnya itu terus. Enggak kemudian di masjid tenang, keluar aja stres lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Waduh. Ini kan ada masalah berarti. Begitu saudara, ada masalah. Jadi pancaran cahaya sifat-sifat Allah ini bukan sebatas saat hadir di majelis taklim. Kalau udah keluar aja dari pintu majelis, stres lagi. Ini berarti cahayanya enggak rapi. Ibarat baterai low bed. Dicas, dicabut, mati lagi. Ini bermasalah berarti pada keyakinan tauhidnya. Saudara, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, sifat-sifat kamaliyahnya Allah, kalau bahasa lainnya sifat wajib. Yang kita pelajari ini bukan sebatas pada tahu Allah punya sifat wujud, artinya ada. Mustahil adam, artinya tidak ada. Bukan itu. Yang paling penting bagi kita meyakini seyakin-yakinnya sehingga tercipta, nongol pada diri kita seorang mukmin yang benar-benar yakin pada sifat Allah, muncul sifat-sifat baik yang ada pada diri kita. Terima kasih sama Allah yang udah nyipta kita dari tidak ada menuju ada. Itu aja udah luar biasa, dapat nikmat ijad. Udah ada, bukan ada doang, diopenin nama Allah. Dalam perut ibu kita kasih makan, kasih minum. Padahal kita nggak ada kemampuan apa-apa. Dalam perut ibu, Allah mampu ngopenin kita. Ilokan saat kita di dunia, Allah ogah ngopenin kita. Allah ngopenin kita. Cuman kitanya aja terbebani oleh pikiran yang kagak-kagak. Ini yang bikin stres sama kita tuh pikiran. Pikiran kita kurang jejak. Kadang memandang sesuatu standarnya ganda. Ini jadi masalah. Laksana duit 50.000. Dibawa noh.
ke Cipulir atau depan aja tuh Indomaret, Alfamart 50.000. Menurut sampean gede apa kecil? 50.000. Gede apa kecil? Kecil. Kalau di bawah kotak amal Masjid Darul Falah, gede apa kecil? Bagaimana? Standarnya ganda. Barang sama, dikata kecil, dikata gede. Ini bagaimana? Ini yang membuat kita rendah. Barang di dunia ini dikit. Allah nyatakan qul mata'ud dunya qalil. Barang-barang dunia semetet. Tahu semetet enggak? Dikit-dikit banget. Itu Allah udah bilang. Dikit. Mau kayak apa aja dikit. Orang punya toko 2, dikit. Dunia. Begitu. Tandanya pengen 3, pengen 4. Begitu. Dikit. Maka saudara, pancaran cahaya sifat-sifat kamaliyah Allah, atau bahasa kitanya sifat wajib Allah ini bukan sebatas kita tahu, tapi kita kudu ma'rifat, kudu meyakini seyakin-yakinnya, sehingga tercipta dalam diri kita seorang mukmin yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Oksigen gratis. Kalau beli berapa? Darah mengalir. Kalau pakai cuci darah bagaimana? Ini kan nikmat. Dikasih akal. Jangan akal itu digunakan buat mengeluh. Enggak benar. Namanya buat jelek-jelekin Allah. Kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhiqa ma'isyatihi faka'annama yashku rabbah. Siapa orang ngalamin pagi lalu mengeluhkan sedikit penghidupannya, sebetulnya dia sedang jelek-jelekin Allah. Orang dikasih sehat, maka Nabi memberikan standar kaya raya, dan saudara bisa pahami ini. Ketika Nabi menyampaikan standar kaya, kata Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizatid dunya bihadafiriha. Kata Nabi, siapa orang ngalamin pagi, dia aman daerahnya, dia sehat badannya, buat makan hari itu ada, maka orang ini di mata agama orang kaya raya. Kaya raya. 3. Ini kita kudu paham. Sampean mau enggak Allah kasih duit 10 miliar? Mau enggak? Mau enggak? Tapi tinggalnya di Gaza. Mau enggak? Mau enggak? Emang apa yang di Gaza tuh? Ketakutan mulu. Dikit-dikit bom. Dikit-dikit bom. Maka yang diminta oleh orang Gaza tuh minta apa? Aman. Saudara dapat enggak aman? Lah dikasih sama Allah. Ngapa? Aman lalu buat mengeluh? Enggak benar. Mau enggak Allah bagi duit 15 miliar? Mau enggak? Tinggalnya di Teguh Murni. Apa Murni Teguh itu ya? Apa namanya? Murni Teguh. Ayo Murni Teguh. Mau enggak kira-kira? Enggak mau. Banyak yang duitnya miliaran tinggal di ICU. Dia pengen apa? Pengen apa? Pengen apa? Sehat. Saudara dikasih enggak? Loh, apa itu bukan nikmat dari Allah? Begitu.
Nikmat. Kita tinggal di negeri aman, kita sehat, dan biar kata kita susah, jujur masih makan. Nih yang ngaji nih, masih makan nggak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Siomay? Belum. Batagor? Apalagi? Tiap hari makan, badan sehat, daerahnya aman. Ini orang kata Nabi kalau ngalamin begitu, faka'annama hizatid dunya bihadafiriya. Dia diberi dunia dengan isi-isinya, itu udah. Enggak pantas kita mengeluh. Udah hidup dinikmati, bukan untuk dikeluhin. Aduh, beban hidup saya berat. Emang lu pikul? Hidup itu nikmat. Ada itu kantornya, demasif. Di samping gayanya itu. Hidup adalah anugerah. Apa itu? Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Lah dia aja ngerti. Yang nyanyi, masa kita kagak? Kita aman, kita sehat, kita masih makan. Ya sudah, nikmati. Sehingga hidup di bawah nyantai. Waktunya kita ibadah. Waktunya kita kerja. Waktunya ngaji. Waktunya mancing. Udah biasa aja. Begitu, jangan dibikin puyeng hidup. Begitu, puyeng itu ulah kita. Karena sering ngelihatnya ke atas. Jadi stres. Makanya pahami omongan orang tua kita dulu. Tong, kalau lo jalan lihat jempol kaki biar kagak kesandung. Lihat tuh orang-orang yang gak punya rumah, gak punya anak, stres. Kita alhamdulillah biar kata ngontrak ada tempatnya. Udah nikmati aja hidup. Enggak layak kita mengeluh, jelek-jelekin Allah. Mau ngapain? Masih hidup sampai sekarang. Keluarlah dari rumah. Main ke rumah teman. Kalau ngaji itu tanya yang di sampingnya. Bang, namanya siapa? Tinggal di mana? Jangan diem-dieman. Sebelum guru datang tuh biar tahu. Begitu. Sehingga kalau udah ngobrol mah kita bakal nyengir. Gua kira yang susah gua doang. Parahan dia. Begitu. Bener gak? Kalau udah ngobrol tuh begitu. Karena kita kagak ngobrol aja. Begitu, kagak ngobrol. Enak dia sama guru, mana udah P3K. Ya Allah, dia aja stres. Begitu, karena belum ngobrol. Nanti bakal ketahuan kita. Seringkali nikmat itu akan nampak bila sudah tidak ada. Kalau pengen tahu nikmatnya masa muda, tanya Mang Kongkong tuh. Bagaimana? Dia, coba ngaji dari dulu. Enak kayaknya kalau dari dulu mah. Saya udah tenangan. Begitu. Itu begitu, saudara. Karena itu, seorang mukmin yang percaya bahwa Tuhannya memiliki sifatul kamal, mustahil bagi Allah sifatun nuqsan, sifat kekurangan. Tuhannya bersifat kamal, tidak ada kekurangan, bersifat dengan wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan.
sami'an, basiran, mutakallima. Mustahil, adam, hudus, fana, mumasalah, ikhtiyaj, bahasa kita iftiqar, ta'addud, gitu, ajaz, karohah, apalagi dah tuh, jahil, begitu, maut, begitu, bisu, buta, tuli, dan seterusnya, wa asbah dalik. Bila kita udah paham itu, akan merasa sebagai hamba, seorang hamba yang amat sangat beruntung, punya Tuhan yang sifatnya luar biasa, sifatnya maha luar biasa. Dirinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Tuhan yang bersifat wujud. Dirinya butuh, diberi kecukupan oleh Tuhan yang bersifat qiyamuhu binafsihi. Dirinya lemah, diberikan kemampuan oleh Tuhan yang bersifat kudrat. Dirinya terpaksa, diberikan keinginan oleh Tuhan yang bersifat iradat. Dirinya bodoh, diberikan ilmu oleh Tuhan yang bersifat ilmu. Maka bila kita paham ini, saudara, maka hidup kita itu harusnya bahagia. Kita yang kekurangan memiliki Tuhan yang luar biasa, sehingga program hidupnya minallah billah ilallah. Ini hidup orang bertauhid. Kita yakin kita berasal dari Allah, dan kita bakal balik sama Allah. Di antara itu kita selalu billah, berharap kasih sayang, liputan kelembutan Allah. Maka kalau kata orang barat, ada B, ada D. Kita itu B, suka disebut happy birthday, lahir, det to det, maut, paeh, ya, mati. Kalau kata orang petukangan, modar. Antara B sama D ada C, choice. Di sini ada pilihan. Mau kita milih senang, silahkan. Mau milih sengsara, silahkan, kasih akal. Kalau pengen senang, ikuti ajaran tauhid. Biar kita senang. Enggak layak kita mengeluh. Enggak layak dalam berbagai keadaan. Kemahabaikan Allah selalu ada buat kita. Allah penin kita. Mau masih kerja atau sekarang pensiun, hidup, masih makan, enggak layak untuk kemudian kita mengeluh. Kita yakini dengan kudrat Allah kita berasal, ada. Dengan perhatian Allah kita jalanin hidup, dan pada akhirnya kita bakal balik kepada Allah. Tinggal kita dalam hidup mau milih apa kita. Terserah kita. Kalau kita pengen senang, dekati Allah, bertauhid yang benar. Ya Rabb, punya Tuhan yang maha hebat. Mengapa kita enggak lari kepada Allah? Hanya timbang nulis di 100 WA, Instagram, Facebook. Mau ngapain? Enggak ada faedahnya. Dekati Allah. Segalanya ada pada Allah. Pengen apa kita? Pengen tenang, adanya pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati jadi tentram dengan kita mengingat Allah. Zikirlah kita. Saban hari banyakin istighfar,
minimal baca astagfirullah wa atubu ilaih 500 saban hari. Kalau ngelihat jidatnya kan demen kredit aja. Begitu habis dohor, asar, maghrib, subuh baca istighfar yang pendek aja, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 500. Apalagi solawat minimal sallallahu alaihi Muhammad 500 saban hari itu udah kredit aja. Apalagi ya tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 500 begitu gitu. Apalagi la ilaha illallah bacanya berapa? Iya 500 begitu. Apalagi ya baca Quran seain dah sehalaman, asal kita istiqomah kayak begitu wiridan hidup kita. Baca Quran, kedua baca sholawat, baca istighfar, baca la ilaha illallah, baca tasbih. 5 tenang. Dan Allah kasih gambar di tangan kita. Ada garisnya enggak tangannya? Dilihat, takut kagak ada doang. Ada enggak? Ada. Coba digenggam, genggam tangannya. Genggam. Ada enggak garis yang kegenggam semua atau ada yang keluar? Cek. Ada yang keluar. Tuh yang keluar tuh maknanya bukan bagian kita. Jangan ditangisi. Yang bukan bagian kita enggak bisa kita genggam. Jadi kalau hari ini dagang kita untungnya berapa? 100.000, 1.000.000, itulah bagian kita. Kalau ada yang udah nawar kagak jadi, bukan bagian kita. Kayak garis. Saya mengajar yang gampang-gampang aja, jangan yang susah. Kayak dukun. Saya bukan dukun, guru ngaji. Dikata dukun, bukan. Ini itu ada garis yang gak kegenggam, itu bukan bagian kita. Jadi yang bukan bagian kita jangan distresi. Ngapain kita stresin? Yang bukan bagian kita. Biasa aja dalam hidup. Stres itu ulah kita. Kadang mikirin yang kagak. Demen ngitungin duit orang. Si anu tuh bininya habis beli kulkas 2 pintu. Kalau kredit kayaknya tiap bulan paling gak 400.000 itu. 400.000. Belum lagi anaknya tuh motor PCX putih. PCX. Kalau dia kredit paling enggak dia di atas 1 juta itu. Berarti kalau 1,5 juta jadi tambah 400, jadi 1.900. Belum anaknya yang kecil sekolah juga. Berarti duitnya, mau ngapa kita ngitungin duit orang? Begitu. Itu jadi stres. Hidup kayak begitu tuh. Kerjaannya. Emang ada yang tukang ngitungin duit orang? Ada. Begitu. Ngaji. Mungkin orangnya. Wah itu nuduh. Kan mungkin. Kan kagak nuduh ya kan. Mau ngapain? Hidup kita jalanin aja. Udah syukuri aja yang ada. Begitu. Syukuri yang ada. Emang bagian kita segitu ya segitu. Lihat ibu-ibu yang udah ngaji tauhid. Ketika lakinya bagi duit sama dia 20.000, lakinya ojol. Begitu, Gojek kasih 20.000. Mani, hari ini dapat Gojek 20.000, tapi saya pengen makan daging sapi. Dia kata, "Baik, Bang." Enggak marah-marah. Begitu, akhirnya dia beli Royco, ya kan? Yang penting rasa. Nah, iya. Enggak pakai marah-marah. Dinikmati hidup apa adanya. Begitu. Pengen makan durian, anak banyak. Orang dulu 33, kasih kuah yang banyak. Namanya apa tuh? Wakinca. Ya begitu. Pokoknya orang bertauhid itu hidupnya enak aja. Enak aja. Jangan dibikin susah hidupnya. Begitu. Orang bertauhid. Hidup dinikmati. Bukan untuk disesali. Bukan untuk distresi. Maka orang bertauhid hidupnya bakal enak. Orang tidak bertauhid macam-macam. Mandang laut aja beda-beda. Nelayan
yang dapat ikan, dia berkata laut itu baik banget. Ketika ada orang renang karena hari libur lumayan panjang, Jumat, Sabtu, Minggu, anaknya kelelep keseret oleh pantai laut selatan, dikata laut itu jahat. Bagaimana? Yang tadi bilang baik, yang satu bilang jahat. Begitu. Ada orang anak muda main ke pantai, dapat telepon dari ceweknya. Kata ceweknya, mulai hari ini putus. Dia tulis, laut itu jahat. Jahat. Dia kata jahat. Bagaimana? Barang yang sama. Ini karena kesalahan pemikiran. Maka hidup itu sama. Dunia ini laibun walahun. Dunia panggung sandiwara. Ini Kardiza. Kalau panggung sandiwara berarti kita jadi pemeran. Jadilah lakon yang baik. Choice. Pilihlah yang bagus-bagus. Lakon kita. Begitu. Jangan yang gagah bagus. Orang hidup sendagurau. Kalau sendagurau hidup di dunia ini dibawa nyantai. Jangan serius-serius amat hidup. Sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala. Sian saya. Orang di dunia. Coba lihat. Ada dua. Muda dikorbankan kesehatannya. Sehat ini. Ini duit. Sehat, duit. Ada orang siklus hidupnya rendah. Masa muda dikorbankan kesehatannya demi duit, demi uang. Ketika tua dia balik, uangnya dikorbankan demi mau ngapain? Hidup kayak begitu capek amat, biasa aja. Pokoknya waktunya ngaji, waktunya main sepeda, udah gitu aja. Jangan dibikin susah. Hidup bikin susah. Begitu. Itu mau libur, temu. Waduh, Senin masuk. Ini bagaimana? Begitu. Ya waktunya libur ya libur. Waktunya masuk ya masuk. Ya sehidup. Jangan garuk-garuk kagak gatel. Ini garuk-garuk kagak gatel. Pak Guru jangan-jangan ini. Begitu. Jadi biasa dalam hidup, biasa. Nyantai. Lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang ngajarin tauhid. Ketika ada orang, gua mau bujang aja, kagak kawin-kawin. Ada yang bilang, gua mau tahajud aja saban malam sholat, kagak mau tidur-tidur. Ada yang bilang, gua mau puasa aja saban hari, kagak mau buka-buka. Kata Nabi, jangan begitu. Lihat saya ini orang yang paling takwanya orang, kekasih Allah. Tapi lihat saya menikah, berumah tangga, saya malam tidur, ya bangun juga, saya puasa, ya buka juga. Hidup itu nyantai, nyantai aja, begitu, nyantai aja, begitu. Jadi jangan terus serius-serius amat. Akhirnya kita cepat pikun, cepat tua, sianan. Kenapa terus serius? Ya waktunya kita nyantai-nyantai. Waktunya kita serius-serius, ya dunia begitu. Jangan amat serius amat. Ini bagaimana? Bang nggak pakai begini bagaimana? Biasa aja. Dunia. Yang kudu diseriusi ibadah. Bagaimana biar kita dekat sama Allah? Kudu seriusin. Ini yang paling penting bagi kita. Orang yang belajar tauhid yakini kita ini sifatnya kurang. Kalau Allah sifatnya sempurna. Bila kita dikasih ilmu, itu berarti kebaikan dari Allah. Bila kita dikasih harta, itu berarti ada kebaikan dari Allah. Bila kita dikasih jabatan, itu ada kebaikan dari Allah. Bila kita ketemu teman yang baik, itu kebaikan dari Allah. Lihat itu.
Jangan lihat kekurangan mulu. Kalau lihat kekurangan mulu, yang muncul ngeluh, jelek-jelekin Allah, ibadah malas. Karena yang dilihat kekurangan terus. Seakan-akan Allah tidak ada baiknya sama dia. Ini namanya tidak bertauhid. Andai kaki kita dengkulnya kotek. Lihat dong kebaikan Allah. Kotek-kotek ini nikmat dari Allah. Kalau saya dikasih sehat lagi, ketegal rotan lagi kayaknya. Begitu. Udah bagus ini. Jadi dinikmati hidup. Dinikmati. Jangan banyak janji sama Allah. Allah selalu dikasih kalau. Kalau saya mulu. Udah sebisa kita. Pengen sedekah apa yang kita bisa. Bisa seperak. Isi kotak amal Jumat itu jangan pura-pura merem. Begitu aja. Kalau saya, coba dulu. Waktu duit banyak. Nggak usah pakai coba dulu. Berapa kurangan maulidnya Darul Falah? Udah kayak aja. Coba dulu. Udah sebisa kita apa yang kita bisa. Hidup itu begitu. Jangan kita nyela mulu. Sian pengurus. Jadi kurus. Namanya pengurus sih kan. Kalau gede kan penggemuk kira-kira ya. Begitu. Sian. Begitu. Apa yang kita bisa kerjakan. Agama ini tidak menyulitkan kita. Agama hadir untuk memberi jalan kemudahan bagi kita. Maka saudara, bila mana bapak dan ibu, saya mau simpulin. Setelah ngaji sifat mustahil ini, setelah kita lulus sifat wajib Allah, bila mana ada kesempatan duduk dengan Allah, yang pertama kali kita minta, ampunin dosa saya, supaya saya bisa dekat dengan Nabi Muhammad, biar saya mengerti keagungan Tuhan, keagungan Allah, supaya saya ini mengerti. Sebab cobaan kita tidak seberat cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Nabi lahir nggak lihat muka baba, udah mati babanya. Warisan kagak ada. Kalau kita dikasih warisan mama baba. Ibu, Nabi umur 6 tahun udah nggak lihat wajah ibu, yatim piatu. Sengsara. Nabi, ampelah Nabi nikah, punya anak ke-6, mati tuh bini. Kan jadi duda, kudu ngurus anak, kudu dakwah. Habis itu pergi ke Taif, lalu kemudian bukannya disambit. Ya Allah. Sampai habis itu mau dibunuh, diusir dari kampung halaman, kudu ke Madinah. Ya Allah. Kalau kita jadi Nabi Muhammad, nggak bakalan kuat. Nggak bakal kuat. Orang dikasih dagang untung 9 hari, sehari rugi, udah nyalain. Ya Rob, gua kan udah sholat duha, udah kayak orang iya aja. Gua udah baca sholawat, ngapa gua begini? Ada yang kayak begitu orangnya. Banyak enggak? Allah disalahin mulu. Udah dia kayak paling benernya orang. Banyak istighfar dah. Ampuni dosa saya ya Rob. Yang menghalangi saya dekat dengan Engkau, yang menghalangi saya mengenal keagungan Engkau, bahwa Engkau memiliki sifatul kamalat, sifat yang maha sempurna, supaya sadar diri ini adalah lemah, diri ini tidak ada, diri ini butuh sama Allah. Ini biar kita mau puter-puter tasbih. Tangan kita udah saya terangin waktu dulu. Ada angka yang tangan kanan, angka 18 Arab 18. Asmaul Husna. Ini tidak layak kalau kita banyak begini sama orang, sama Allah. Kalau begini malam melek, jangan kita tidak bangun, minta sama Allah. Kita adalah hamba yang lemah dan Allah Maha Kuasa. Karena itu kata orang soleh, wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Ngapain saya takut susah? Orang Tuhan saya kaya raya. Dia maha baik. Dia openin saya waktu di perut ibu. Masa di dunia dia tidak openin saya?
Dia baik, cuman sayanya yang kurang baik, kurang bersyukur, kurang mengerti terima kasih. Yang ada ngejelek-jelekin Allah. Alangkah bodohnya saya tentang keagungan Tuhan dan tentang diri sendiri. Maka wajar bila Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengata, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenali diri, dia bakal kenal Tuhan. Pelajari ketidakberdayaan diri, sehingga kita hidupnya minallah billah ilallah. Inilah orang bertauhid, enak hidupnya. Masalahnya bini saya cerewet, ngomel mulu. Masih bagus, masih banyak bujangan yang sampai detik ini wirid-wirid pengen punya bini. Bener nggak? Udah gitu aja. Begitu bagus, begitu cerewet bagus. Yang kayak gitu bagus saja. Untuk ngelatih kesabaran, banyak orang jadi wali gara-gara diomelin bini. Moga ente jadi wali kalau ente sabar. Udah begitu aja. Begitu banyak. Saya buka itu Sofahat an sabris solihin bisu'i akhlaqi zaujatihim. Tesis tentang jadi wali gara-gara diomelin bini. Udah begitu aja. Ente sabar. Udah begitu aja. Cakep. Begitu. Daripada ente lamunin bini ente juga. Begitu. Udah biarin aja. Begitu. Sabar aja. Sabar. Ada orang kagak betah. Itu bininya ngomel-ngomel, dia ceburin ke sumur. Kan kurang ajar. Ceburin ke sumur. Akhirnya lama-lama dia ngaji, dia sadar. Biar kata begitu bini juga. Dia angkat dari sumur. Yang keangkat jin dari sumur. Loh, ngapain? Di dalam ada orang mulutnya kayak kaleng rombeng, terima kasih. Jin aja udah pegel tuh ngadepinnya. Maka ente sabar, doa. Jangan-jangan kita kasih makan yang tidak halal. Jangan-jangan karena kita salah mendidik dia. Begitu aja dalam hidup, sehingga kita hidupnya bahagia. Di dunia ini banyak kebaikan Allah kalau kita mau pandang. Mata kita dua, bukan satu. Jangan pandang kekurangan. Banyak kok kelebihan yang Allah berikan. Udah begitu aja dalam hidup, sehingga kita tenang. Pahami mata dua. Jangan memandang musibah mulu. Pandang dong nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Biar enak hidup. Dan ini kunci orang belajar tauhid. Dan kami mengajarkan kayak begini-begini biar pada paham, supaya hidupnya senang, hidupnya bahagia. Ngeri kalau kita hidupnya di dunia ini sengsara. Kalau nanti masuk surga mendingan. Kalau nanti masuk neraka celaka 12. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dari mana hasanah? Dari tauhid yang benar. Pahami sifat wajib, pahami sifat mustahil. Dari sana kita bakal mengerti, ya Allah, yes, punya Tuhan Allah. Yang dalam bahasa Ratib Haddad, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Udah ngaji begitu aja. Dah, jangan banyak-banyak dah. Begitu. Moga kebawa pulang ngaji ini. Hidupnya pada berkah. Kasih rezeki berkah. Umurnya berkah, ilmunya berkah, keluarga berkah, anak keturunan berkah, dan lingkungan yang berkah. Amin ya rabbal alamin.